Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, mewartakan Injil Tuhan. Maka kami mohon kepadamu, bukalah telinga kami untuk mendengarkan panggilan-Mu dan bersedia mendengarkan firman-Mu, supaya kelak kami dapat mewartakan Injil Tuhan kepada sesama yang kami jumpai. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 3 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Markus menceritakan kepada kita bahwa Yesus memilih 12 orang untuk menemaninya mewartakan Injil Kerajaan Sorga. Untuk tugas itulah Yesus memanggil mereka dan memberi pengajaran-pengajaran tentang Kerajaan Sorga kepada mereka. Ia juga memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan. Kemudian ia mengutus mereka pergi memberitakan Injil Tuhan kepada siapa saja yang mereka jumpai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pesta wajib Santa Agnes, perawan dan martir ini, gereja mengajak kita juga untuk menyadari bahwa Yesus memanggil Santa Agnes menjadi muridnya. Dan Santa Agnes ini sungguh-sungguh menanggapi panggilan Yesus. Ia mau mengikuti Yesus dalam jalan panggilan sebagai seorang yang tetap perawan. Sehingga ketika ia mengikrarkan janjinya untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, para pemuda justru berusaha untuk membinasakan dia, berusaha untuk mengkhianatinya. Mereka menyebarkan isu bahwa Agnes ini seorang pelacur, tetapi Agnes tetap mempertahankan kesuciannya sampai akhirnya ia dipenggal kepalanya dengan pedang dan wafat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan Anda dan saya? Yesus tentu memanggil Anda dan saya untuk mengikutinya. Apakah kita bisa seperti ke-12 murid Yesus yang setia kepadanya? Apakah kita bisa setia kepada Yesus seperti Santa Agnes yang rela mati
demi mempertahankan kesuciannya, mari kita berjuang supaya menjadi murid-murid Yesus yang hebat, murid-murid Yesus yang rendah hati, murid-murid Yesus yang militan pada zaman sekarang ini, sehingga kita tidak mudah diombang-ambing oleh arus dunia ini. Kita mesti berpegang pada ajaran Tuhan Yesus, berpegang pada ajaran-ajaran bapak-bapak gereja. Kita juga mesti berpegang pada tradisi yang berkembang dalam gereja kita saat kita mewartakan Injil Tuhan kepada sesama. Ingatlah bahwa Allah telah mengutus Roh Kudus membantu kita untuk mewartakan Injil Tuhan. Jadi jangan takut mewartakan Injil Tuhan. Teruslah menerus melaksanakan tugas suci ini, yaitu mewartakan Injil Tuhan. Dan usirlah roh-roh jahat yang ada dalam diri orang-orang sakit. Karena Anda dan saya telah menerima kuasa dari Yesus untuk mengusir roh-roh jahat. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengusir roh jahat dari dalam diri kami. Dan kami juga dapat mengusir roh jahat keluar dari diri sesama kami, sehingga diri kami dikuasai oleh Dikau sendiri, supaya kami hanya mau memuliakan Dikau dengan cara mewartakan Injil Kerajaan Sorga kepada siapa saja, agar semua orang bisa bertobat dan mau mengikuti ajaran Tuhan di dalam hidupnya, sehingga kelak mereka juga memperoleh hidup abadi dari Allah. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.